tak banyak pengamat mau mengkaitkan fenomena Citayam Fashion Week dengan realitas hadirnya Arab Spring tahap kedua. Pada masa lalu, Arab Spring bertujuan menumbangkan rezim yang dianggap otoriter. Konteksnya, ya melulu masalah politik. Faktor penggeraknya adalah kekuatan eksternal yang artinya hal tersebut by design. Realitas bahwa di sisi lain di Jazirah Arab justru terjadi paradoks. Mereka ini sedang gencar-gencarnya mengekspor paham Wahabi yang sangat rigid, eksklusif, dan hegemonik. Selalu ada standar ganda yang dijalankan negara barat yang terutama dirancang oleh kombinasi akal Amerika dan otak Israel. Nah, di titik inilah sebenarnya hanya masalah waktu menanti Arab Spring tahap kedua. Perubahan tampak dari tampuk kekuasaan ke generasi yang lebih baru, membuat pergeseran selera dan gaya hidup. Gaya hidup super hedonis di satu sisi, tapi dengan balutan sinkretisme agama yang cukup ketat. Karena itu, bisa dipahami perubahan tren gaya hidup di Saudi adalah fenomena yang tak terhindarkan. Perubahan itu dimulai beberapa waktu sebelumnya. Hal tersebut didorong mulai dibolehkannya perempuan menyetir mobil sendiri. Perempuan boleh keluar rumah tanpa harus didampingi muhrimnya. Dan gelombang perubahan itu berlanjut. Dengan puncaknya adalah diperbolehkannya perempuan melepas jilbab. Sesuatu yang tampak sederhana tapi bermakna luar biasa. Karena diikuti dengan tren potong rambut pendek, coloring rambut, penggunaan pakaian sesuai dengan tren fashion. Singkatnya, kanal itu sudah dibuka lebar dan nyaris muskil ditutup kembali. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go. Tren besar inilah yang tampaknya ditangkap oleh sekelompok anak muda kampung yang kemudian mendaku Citayam sebagai brand besarnya. Kenapa Citayam ini juga sangat menarik? Ya, bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama, secara geografis Citayam berada di tengah antara Bogor dan Depok. Nah, saat ini Citayam adalah bagian yang unik karena merupakan paduan antara etnis Betawi yang terpinggirkan hingga pelosok yang paling pelosok dengan gaya bahasa Betawi ora. Namun, ia sekaligus adalah wilayah paling pinggir dari etnis Sunda Bogor. Ditambah generasi baru pendatang yang umumnya adalah manusia komuter baik yang bekerja di Jakarta atau Bogor. Mereka yang hanya bisa beli rumah menapak tanah di sini. Campur aduk etnis dan silang sengkarut kultur inilah yang membuat ia seolah butuh identitas baru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara historis. Tak banyak yang tahu bahwa di masa koloni Belanda, Citayam terkenal sebagai penghasil batu kapur yang memasok kebutuhan kota Batavia dan Buitenzorg. Kapur yang tentu saja manfaatnya sangat banyak. Bila mengingat kapur adalah materi yang dibutuhkan untuk memutihkan gula menjadi gula pasir. Juga digunakan sebagai bagian dari campuran adukan untuk membangun rumah. Tapi, tentu saja yang terpenting untuk mengapur rumah. Itu yang penting. Kemudian, memake up rumah agar tampak bersih dan cantik. Kultur make up atau sekarang lebih populer
sebagai makeover inilah yang diwarisi generasi milenial berabad kemudian. Sekarang yang ketiga, secara agama, ya kan? Suka atau tidak suka, wilayah pedesaan dan atau perkampungan adalah yang paling menderita akibat perubahan selera cara beragama. Mereka adalah kelompok yang paling dipaksa tercerabut dari akar tradisinya. Mereka adalah kelompok yang dipaksa untuk percaya bahwa masa lalu adalah salah. Dan cara hari ini yang dipaksakan dianggap yang paling cocok, bisa diterima, dan menjanjikan. Menjanjikan apa saja. Surga neraka, bantuan tunai, sekolah murah, perlindungan sosial, dan seterusnya. Di generasi bapak ibu mereka semua berjalan nyaris tanpa perlawanan. Tapi bukankah anak-anak adalah pemilik masa depan? Dalam konteks inilah, kenapa dengan adanya Citayam Fashion Week, kelompok Islam garis keras adalah yang paling reaktif mengecam. Mereka menganggap kalau gerakan akar rumput itu sebagai hedonisme anak muda kere yang tak tahu malu. Mereka beranggapan lumrah jika hal yang sama dilakukan oleh golongan gedongan yang elitis atau anak jaksel yang memang itu adalah habitatnya, atau anak milenial yang sedang mencari identitas. Tapi ini anak udik dari Citayam dengan pakaian bekas dan murah dari lapak sisa impor, dengan tampilan yang norak yang antara gaya dan muka nggak matching sama sekali. Mereka seharusnya begini, jangan begitu. Menyeret terlalu jauh pada akhlak, adab, dan kepantasan. Suatu cara penilaian yang bukan saja berat sebelah, namun cenderung melecehkan, yang pada intinya menunjukkan bahwa mereka merasa kecolongan. Intinya, di mata mereka, Citayam Fashion Week itu salah dan salah, tidak pantas, norak, dan memalukan. Sial seribu sial, suka atau tidak suka, Citayam Fashion Week telah menjadi wabah. Ia dengan cepat ditiru oleh warga kota lain. Sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, sebagai bagian dari gugatan atas hegemoni orang tua, sebagai dari wahana pelarian untuk unjuk diri yang jauh dari lingkungan asli mereka. Ini adalah titik luar biasanya. Bagaimana mereka melakukan ekspansi dari Citayam menuju Sudirman, sebuah koridor yang bisa ditempuh dengan cepat dan murah menggunakan kereta komuter, sebuah ide genial yang sungguh tak disangka. Ada pesan moral dari fenomena ini. Inilah yang disebut sebagai gerak dunia yang direstui kehendak alam. Sebagai bagian dari masyarakat independen, kita bisa dengan mudah memahami dan juga mengidentifikasi, bukankah gampang panas adalah watak dasar mereka? Lucunya, model cacing kepanasan itu di sini malah dipaksa jadi lifestyle yang baru. Aduh, bahwa kemudian banyak pihak yang tiba-tiba tampak merampok fenomena Citayam Fashion Week agar dianggap sebagai bagian yang tak boleh ketinggalan kereta. Anak-anak muda asli Jakarta yang merasa perlu mengambil pulang teritorinya menunjukkan bahwa mereka yang paling pantas dan cocok. Bahkan yang tak kalah memalukannya, para selebritis yang justru mengklaim brand tersebut akan didaftarkan sebagai bagian dari milik mereka. Untuk mereka itu hanya satu kata, shame on you. Tapi fenomena Citayam Fashion Week akan terus tercatat. Bukan sekedar gerakan situasional dan
sesaat belaka. Anak-anak muda pinggiran akan semakin berani unjuk muka dan unjuk gaya. Sebagai bentuk perlawanan, menunjukkan gaya hidup pilihannya, sesuatu yang sebenarnya sudah lama terjadi. Mana mungkin misalnya kita membedakannya ketika kita di mall, atau kereta, atau dalam ruang pertunjukan. Tapi ketika mereka berani mengidentifikasi diri secara banal, itu sungguh luar biasa. Dan bila kelompok beragama yang paling merasa terkena dampaknya, bukankah demikian fitrahnya? Sepanjang sejarah manusia bergulir, iya kan? Selalu ada siklus, selalu ada perputaran, selalu ada sempalan. Agama juga akan selalu diuji, diberi cobaan dan gangguan. Justru oleh mereka yang kadang tak terjangkau oleh dirinya. Mereka yang lemah, tak berdaya, dan selama ini dianggap bukan soal. Citayam Fashion Week adalah fenomena, bukan soal yang jadi soal. Tapi kita kan berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, bener gak sih? Iya, Bhinneka Tunggal Ika ya? Iyalah, masa Bhinneka Ika ini, Ika Pulau Gebang. Nama lu siapa nih? Jidan. Jidan? Iya. Ngapain kesini? Nyari cewek. Nyari cewek juga?